Wa huwa ya'kulul khubzal khushkar ay bila idam. Ternyata Amirul Mukminin Sayyidina Ali ini lagi makan roti kering tanpa lauk. Tanpa lauk. Orang sono kan emang apa namanya makanan pokoknya kan roti. Kalau kita bahasa kita ini presiden makan nasi tanpa lauk gitu. Makan nasi pakai garam doang, presiden. Dulu khalifah lebih tinggi lagi derajatnya dari presiden. Karena khalifah membawahi beberapa negara. Kalau presiden cuma satu negara. Ini presiden makan nasi doang kagak pakai lauk, nasi doang pakai garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Hasan Al-Basri, kemudian DKM Masjid Al-Ilham, Ustaz Jailani, dan para hadirin sekalian jamaah Masjid Al-Ilham. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, langsung saja pagi ini kajian kita yang biasanya kita buka kitab Hadits Arba'in An-Nawawi, tapi kesempatan kali ini saya akan membuka sedikit pembahasan tentang Ramadan. Persiapan kita menghadapi bulan Ramadan, fadilah-fadilah di bulan Ramadan. Pembahasan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita pada bulan Ramadan dan kita bisa maksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kaitannya tentang puasa Ramadan, yang juga mungkin kita sudah hafal ayatnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, tujuannya agar kalian bertakwa. Itu dasar dalil diperintahkan untuk berpuasa. Kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah, latamannau an yakuna haulan kamilan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau manusia tahu apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan minal yumni wal barakah, daripada karunia yang Allah berikan di bulan Ramadan dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan. Kan kalau bulan Ramadan berkah banget itu. Yang biasanya nggak dagang jadi dagang. Kemudian semua jualan laku aja bawaannya. Jualan gorengan laku, jualan baju laku, iya, jual sembako laku. Bahkan saking berkahnya itu bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan biji salak itu kan keras. Pun giliran bulan Ramadan biji salak empuk, Pak. Bulan Ramadan biji salak empuk. Saking berkahnya dan lain-lain keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan. Belum lagi kalau kita ibadah dengan ibadah sunnah, dilipat gandakan pahalanya dengan ibadah wajib. Dan kalau kita ibadah dengan ibadah wajib, Allah lipat gandakan pahalanya 70 kali lipat. Belum lagi malam Lailatul Qadar. Banyak sekali kemuliaan-kemuliaan keberkahan yang ada dalam bulan Ramadan. Kalau manusia tahu dan sadar akan kemuliaan itu, pasti mereka maunya setahun isinya bulan Ramadan aja semua. Gak apa-apa dah, gak ada bulan Syawal, yang penting Ramadan gitu. Gak apa-apa, gak ada bulan Muharram, yang penting Ramadan. Pengennya Ramadan aja. Saking apa? Saking mulianya bulan Ramadan. Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban,
Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan di siang hari, wa qamahu, dan malamnya mengerjakan sholat sunnah tarawih. Qamahu artinya itu. Barang siapa yang siangnya sholat puasa Ramadan dan malamnya sholat sunnah tarawih, iman dan wahtisaban, secara yakin akan janji yang Allah berikan kepada orang tersebut dan ikhlas mengerjakan puasanya, apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah ampuni buatnya atas dosa-dosa yang lalu. Puasa itu menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi dasarnya kalau kita puasanya pertama itu sah dulu. Kalau puasanya pakai ilmu, kalau puasanya nggak dilandasi dengan ilmu, nggak sah. Bagaimana mau diampuni dosa-dosanya? Yang pertama sah dulu. Kemudian udah sah baru naik derajatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada satu ibadah itu yang tidak dilandasi dengan ilmu. Makanya Imam Ibnu Ruslan beliau berkata dalam kitab Zubatnya, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beribadah tanpa dilandasi dengan ilmu, maka ibadahnya ditolak, tidak diterima. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kita harus memuliakan bulan Ramadan. Orang yang berpuasa itu mulia. Maka orang yang nggak puasa itu seharusnya menghormati orang yang puasa. Nggak kebalik. Orang yang nggak puasa menghormati orang yang puasa. Ini sekarang kan zaman kebalik. Yang nggak puasa minta dihormati nama yang puasa. Kebalik. Harusnya yang nggak puasa menghormati yang puasa. Wah, ini zaman udah kebalik-balik, Pak. Makanya hati-hati, kita harus tahu dulu nih landasannya. Yang mana yang harus dihormati sesungguhnya gitu. Jangan malah kebalik-balik. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak paham, kita nggak tahu landasan ilmunya, maka oh iya benar juga ya, harusnya yang nggak puasa dihormati nama yang puasa, bukan bahlul. Bahlul di zaman udah. Ada keterangan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Fadilah keutamaan buat orang yang menghormati orang yang puasa. Ra'a majusiyun ibnahu yaqulu fi Ramadan bi hadratil muslimin. Ada suatu ketika orang Majusi ya orang kafir. Majusi itu kalau nggak salah penyembah api dia kan. Orang Majusi ngelihat anaknya itu makan di depan orang-orang muslim, anak kecil makan di depan orang-orang muslim. Ya orang Majusi nggak puasa. Ya misal contohnya anak-anak kan suka main tuh, orang Islam, ada juga yang non Islam gitu dia main. Yang Islam pada puasa. Ini yang nggak Islam, yang Majusi ini main sambil nyekek sosron, nyekek es gitu sambil minum gitu, main dia. Ya kalau dilihat sih wajar-wajar aja dia kagak puasa. Cuman zaman dulu nih saking orang-orang pada muliain orang Islam pada puasa, lihat nih apa yang dilakuin bapaknya. Kemudian dipanggil anaknya. Fadarabahu, dipukul anaknya sama bapaknya tadi. Bapaknya orang Majusi. Anaknya dipukul. Waqala, dan bapaknya tadi berkata, 5 la hafizta hurmatal muslimin fi Ramadan. Kamu kenapa nggak muliain orang-orang lagi pada puasa? Ente kenapa kagak ngormatin orang lagi pada puasa? Ente minum seenaknya di depan orang-orang muslim yang lagi pada puasa. Ente makan seenaknya di depan orang-orang muslim yang lagi pada puasa. Famata fi dzalikal usbu. Seminggu kemudian ini bapak yang Majusi tadi meninggal. Fara'ahu alimul balad fil yaum fil jannah wa huwa fil jannah. Maka ulama setempat yang kenal sama orang Majusi tadi mimpi bahwasannya nih bapaknya berada di satu tempat yang nikmat luar biasa. Ditanya sama ulama kampung situ, orang alim kampung situ, ditanya sama bapak yang Majusi. Faqala alasta kunta majusiyan. Wahai bapak, mohon maaf, bapak bukannya orang Majusi ya? Kan di dalam ajaran kita, dalam ajaran Islam, kalau orang Islam pasti dapat nikmat. Ada kalanya nanti di akhirat itu dia disiksa dulu, baru dapat nikmat. Ada kalanya langsung dapat nikmat. Tapi kalau orang non Islam, udah pasti nggak Allah kasih nikmat nanti di akhirat, kan gitu. Tapi kalau ini orang Majusi dilihat di suatu tempat yang nikmat nih, ditanya makanya sama orang alim di kampung itu. Faqala alasta kunta majusian, wahai bapak bukannya bapak orang Majusi ya, mohon maaf. Qala bala, iya betul.
Walakin lamma hadarat wafati katanya. Tetapi ketika hari wafatku datang, akramani Allah bil Islam. Allah memuliakan aku sehingga aku dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam. Kenapa? Lihtirami syahr Ramadan. Karena aku memuliakan bulan Ramadan. Orang Majusi bisa masuk Islam, Pak. Gara-gara apa? Gara-gara muliain orang-orang lagi pada puasa. Makanya harusnya orang yang puasa yang dihormatin. Bukan orang yang puasa menghormatin yang kagak puasa. Kembali kemana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima, ada ancaman bagi orang yang tidak menghormati bulan Ramadan, tidak memuliakan bulan Ramadan. Jadi kaidahnya itu segala sesuatu yang Allah muliakan harus kita muliakan. Bukan berarti Allah tambah mulia ketika kita muliakan sesuatu yang Allah muliakan, tidak. Kita yang menjadi mulia gitu. Dan sesuatu apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala hinakan, enggak usah pakai kita muliakan. Bukan berarti kalau kita muliakan yang Allah hinakan jadi mulia, enggak bakal mulia. Kita hinakan juga. Bukan berarti tambah hina. Semua yang Allah hinakan sudah paling hina di muka bumi ini. Dan semua yang Allah muliakan sudah paling mulia. Enggak akan bisa berubah hukumnya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sesuatu. Warada fil khabar annahu yu'ta bi syabin yaumal qiyamah baqiyan wal malaikatu yadribunahu wa yasuqunahu ilan nar. Telah datang satu keterangan di dalam khabar, nanti ada anak muda di hari kiamat nangis saja nih. Anak muda nangis dari kiamat. Kenapa? Wal malaikatu yadribunahu, dipukulin sama malaikat. Tuh anak muda lagi dipukulin sama malaikat. Malaikatnya enggak cuma satu, banyak. Karena kalimatnya jamak. Al malaikatu jamak. Kalau mufradnya malak. Dipukulin anak muda sama malaikat. Wa yasukunahu ilan nar, dan digiring anak mudanya ke neraka. Fa yuqalu makana dzanbu, ada yang nanya, tuh anak muda begitu amat sampai dipukulin sama malaikat. Emang dosanya apaan? Ada yang nanya begitu. Fayaqulun, maka malaikat menjawab, hadzal rajulun adraka Ramadan fantahaka hurmat Ramadan wa asallaha ta'ala fi. Anak muda ini menemui bulan Ramadan tapi dia tidak memuliakan, tidak menjaga kemuliaan bulan Ramadan. Bukannya ibadah di bulan Ramadan, malah maksiat. Siangnya bukannya dia puasa, malah maksiat. Malamnya bukan sholat sunnah tarawih, malah maksiat. Fayuqalu suhqan lahu bu'dan. Wah, anak muda itu berarti udah jauh banget dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang mulia, harus kita muliakan. Hati-hati. Karena kalau maksiat pada bulan-bulan yang mulia, pada waktu-waktu yang mulia, maka dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bulan Ramadan ini itu pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita ini dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah lagi dikatakan, kana salaf yastaqbiluna Ramadan bi anwa'i ta'at wal ibadat katanya. Orang-orang zaman dulu, orang-orang soleh zaman dulu, ketika menghadapi bulan Ramadan, menemui bulan Ramadan, mereka mempersiapkan diri untuk memperbanyak taat kepada Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang zaman dulu. Bi khilafin nasil an yastaqbilunahu bi anwa'il mat'umat wal mashrubat. Beda sama orang zaman sekarang katanya. Orang zaman sekarang yang dipersiapkan bukan ibadahnya. Orang zaman sekarang yang dipersiapkan bukan taatnya kepada Allah. Orang zaman dulu mikirin nih, kita Ramadan harus persiapan nih. Khatam Quran berapa kali gitu. Wah, ini kita ngasih makan takjil berapa kali. Wah, kita sholat tahajud berapa kali. I'tikaf berapa kali. Orang zaman dulu mikirinnya ibadah. Beda sama kita yang zaman sekarang. Kita masuk bulan Ramadan yang kita pikirin takjilnya pakai apa. Setiap hari itu buka puasa pakai apa, ya kan? Kemudian sahurnya pakai apa? Karena kita yastaqbilunahu bi anwa'il mat'umat wal mashrubat. Yang kita pikirin makanan, minuman untuk urusan perut kita aja. Ya, kalau buka puasa coba aja dah tuh kita lihat tuh di rumah-rumah. Mudah-mudahan rumah kita enggak ya. Itu buat minuman aja 4 macam sendiri, Pak. Buat minum aja tuh buka puasa 4 macam sendiri.
belum yang kolaknya, belum yang sirupnya, belum yang air putihnya, belum tambah lagi ntar kopi. 4 sendiri tuh. Minuman aja dipikirin, makanan lagi. Oh, kita beli gorengan dulu nih mau buka puasa. Oh, kita beli ini dulu. Belum bentar lagi makan beratnya, nasinya, lauknya apa. Sahur sama begitu juga. Itu aja yang kita pikirin. Beda-beda tipis lah kita sama ulama-ulama zaman dulu, orang soleh zaman dulu. Sama-samanya di memperbanyak doang. Tapi beliau memperbanyak ibadah, kita orang memperbanyak makan sama minum. Bukan berarti nggak boleh, Pak. Boleh. Boleh. Tapi ibadahnya jangan lupa. Ibadahnya juga diperbanyak. Allah. Kemudian adalah Habib Abdullah bin Husain. Habib Abdullah bin Husain, idza aqbala Ramadan jama'a auladahu wa 'ahadahum 'ala ziyadatil 'amal fi. Beliau kalau masuk bulan Ramadan anak-anaknya dipanggilin tuh. Nah, ini apa namanya? Pelajaran buat kita. Kalau kita punya anak, ini diperhatikan juga ibadahnya. Bukan hanya kita pikirkan buat makannya, bukan hanya kita pikirkan buat sekolahnya doang, enggak. Ibadahnya juga perhatikan. Ini contohnya. Habib Abdullah bin Husain, beliau ketika datang bulan Ramadan dikumpulin tuh anak-anaknya. Enggak cuma dikumpulin dan bikin perjanjian kepada anak-anak ini untuk menambah amal ibadah di bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan amal ibadah. Tapi di bulan Ramadan disuruh ditambah amal ibadah. Fasa'alahum wahidan amma yaziduna ziyadatahu minal amal. Satu-satu dari anaknya itu ditanya. Misal anaknya ada 3. A sini datang, B sini, C sini. Bapaknya ngomong, wahai anakku, sebentar lagi kita mau masuk bulan Ramadan. Amal-amalan ibadah kamu sebelum bulan Ramadan udah bagus. Tapi saya mau ditambah amalan ibadahnya lebih daripada sebelumnya, khusus di bulan Ramadan. Ditanya satu-satu, A, kamu mau nambah amal ibadah apa? Oh, Mbak, saya nambah hataman Quran dah. Bagus. B, kamu mau nambah apa? Oh, kalau saya nambah sodakoh dah. Bagus. C, kamu nambah apa? Oh, saya nambah sholat tahajudnya, Pak. Oh ya, bagus. Itu janji kamu ya, nanti di bulan Ramadan dikerjakan. Nah, ketika sudah ditanya satu-satu, kemudian dijawab sama anaknya akan tambahan amal ibadah yang harus dikerjakan. Falamma dzakara kullu wahidin naw'an minal amal bakal Habib. Ketika anaknya udah nyebutin satu-satu amal ibadah yang mau ditambah, Habibnya ini, bapaknya ini nangis. Kenapa nangis? Wa yaqulu abki li annani ma aqdiru an azida amalan, ay li anna jami'a awqatihi qabla Ramadan fi ibadah. Beliau nangis bukan karena melihat anaknya jadi anak soleh, bukan. Beliau nangis bukan karena apa-apa. Beliau menangis kenapa? Karena beliau tidak bisa lagi menambah amal ibadah di bulan Ramadan. Beliau udah nggak bisa lagi nambah amal ibadah. Sebagaimana yang ia tuntut dari anaknya tadi, beliaunya nggak bisa nambah amal ibadah. Kenapa? Li'anna jami'a awqati qabla Ramadan fi ibadah. Karena seluruh waktunya di sebelum bulan Ramadan udah habis digunakan untuk ibadah. 24 jam diisi buat ibadah semuanya. Masya Allah. Jangan kita pikirin kayak orang zaman sekarang, Pak. Kalau kita kan beda jauh. Kita kerja, kita urusan apa. Bukan berarti kerja nggak boleh, kerja juga bisa jadi ibadah. Tapi beliau 24 jam semua isinya buat ibadah. Wa yaqul, beliau berkata, ya auladi, hal minkum man yabi'u li waqtah. Wahai anak-anakku, adakah di antara kalian yang bisa menjual waktunya untukku? Au ma hadza ma'nahu. Artinya apa? Artinya ini Habib sebenarnya mau nambah lagi amal ibadah di bulan Ramadan. Tapi karena 24 jam waktunya udah diisi untuk ibadah, kemudian saking maunya mau dibeli itu waktu anaknya. Tapi kan nggak bisa. Tapi di sini ada kemauan untuk menambah amal ibadah. Tuh. Oleh karenanya di bulan Ramadan kerjakan semua amal ibadah sebisa kita, semaksimal kita. Karena di bulan Ramadan itu bulan yang dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sekarang saya masuk ke dalam fikih Ramadan sedikit. Ada pembahasan yang penting yang mesti dibahas di bulan Ramadan. Tadi adalah tentang dalil-dalil bulan Ramadan.
dan anjuran untuk kita semangat ibadah di bulan Ramadan. Ini saya ambil dari kitab Taqriratus Sadidah. Dari kitab Taqriratus Sadidah. Puasa bahasa Arabnya shaum. Bahasa Arabnya shaum. Adapun definisinya puasa secara etimologi, secara bahasa, puasa itu adalah al-imsak, menahan. Secara bahasa menahan. Adapun secara istilah adalah menahan dari segala pembatal puasa dari subuh sampai maghrib gitu. Dengan niat-niat yang sudah ditentukan. Nah, itu minimal sekali definisi puasa. Nah, kemudian yang ingin saya bahas di sini tidak full fikih puasa, tapi saya ingin bahas hal-hal penting yang berkaitan tentang puasa yang di masyarakat ini banyak dilakukan, ternyata itu seharusnya tidak dilakukan. Di antaranya apa? Banyak di masyarakat kita itu ketika sudah azan subuh masih minum. Ada nggak yang begitu? Masih banyak kayaknya. Azan subuh masih minum. Nah, ini ada di dalam kitab Taqriratus Sadidah di halaman 458. Kalau mau dicek silahkan. Apa kata beliau? Minal khata'il fahish al-waqi fihi katsirun minan nas. Termasuk daripada kesalahan yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, annahum indama yasma'una adzan al-fajri yatabadaruna ila syurbi i'tiqadan minhum jawaz dzalik. Mereka katakan, beliau katakan, pengarang kitab ini, banyak orang ketika mendengar adzan subuh buru-buru minum. Minum. Karena mereka meyakini masih boleh minum pas lagi adzan. Madamal muadzinu yuadzin, selama muadzin masih adzan. Selama adzannya belum habis gitu. Kan begitu, orang kampung sana nggak tahu kampung sini sama kali ya. Ini minum, adzan Allahu Akbar, minum dia. Wadzalika la yajuz, itu nggak boleh. Wa man yaf'alhu fa shaumuhu batil. Barang siapa yang mengerjakan hal tersebut maka puasanya batal. Batal. Wa alaihi al-qadha in kana shaumuhu fardun. Maka wajib diqadha puasanya kalau itu puasa fardu. Li'anna al-mu'adzina la yashra'u fil adzan illa ba'da tulul fajr. Karena muadzin itu nggak mungkin diadzan kecuali udah waktu fajar. Udah waktu subuh. Kita kembali ke definisi. Yang namanya puasa menahan segala pembatal puasa dari terbitnya fajar, kan gitu. Jadi terbitnya fajar itu udah mulai puasa. Sedangkan muadzin adzan itu pasti udah masuk waktu terbit fajar, waktu subuh baru adzan. Lah ini orang minum pas udah adzan, berarti udah selesai terbit fajar, udah masuk waktu subuh yang seharusnya di situ dia sudah mulai puasa, batal. Nggak boleh. Adzan nih, adzan subuh minum. Makanya itu ada syariat disunnahkan imsak. 10 menit sebelum adzan subuh udah mulai situ puasa. Jangan kita udah imsak pas giliran adzan masih minum juga, batal. Nggak boleh. Silakan dicek, ada di kitab di Fawaidul Mukhtar. Fa idza syariba adna al-adzan fa yakunu qad syariba fi waqtil fajr. Kalau dia minum di tengah adzan, berarti dia minum di waktu fajar. Yang mana waktu fajar itu harusnya dia sudah puasa. Wa kullu dzalika bisababil jahli. Dan hal itu karena ketidaktahuan seseorang dalam hukum. Kemudian ada yang nanya, "Ustaz, saya nggak tahu itu hukum, Ustaz. Bagaimana hukumnya?" Tetap batal. Jawabannya apa? Kenapa nggak belajar? Gitu. Kenapa nggak ngaji? Karena kalau kita orang yang tinggalnya di Jabodetabek sini, yang guru-guru agama banyak, alasan nggak tahu nggak dipakai, Pak. Nggak bisa. Orang yang beralasan nggak tahu dipakai, boleh dijadiin dalil buat dia dua doang. Yang pertama mu'alaf. Mu'alaf beneran baru masuk Islam ya. Bukan udah mu'alaf 3 tahun masih dibilang mu'alaf. Kan ada spare waktu dia belajar tuh 3 tahun. Atau yang kedua alasan dia nggak tahu boleh ditolerir oleh syariat, dia tinggal jauh dari ulama, di gunung dia tinggal. Ulama nggak ada yang sampai di sana. Wah, kita orang tinggal di Keranggan, guru banyak, ustadz banyak, minta ajarin fikih bisa, masjid ada juga ustadz yang ngajarin fikih. Kemudian kita beralasan nggak tahu, saya nggak tahu lagi, nggak dipakai alasannya, batal, wajib batal. Imam Nuslan beliau berkata, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beribadah tidak didasari dengan ilmu, pasti ibadahnya ditolak, nggak diterima. Tuh contohnya tuh.
Kita orang masih minum pas lagi azan subuh, ditolak tuh ibadahnya nggak diterima. Kenapa? Karena kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita. Tuh. Lam yakul bidzalika ahadun minal immatil mu'tabirin. Dan nggak ada yang bercerita tentang hal tersebut dari imam-imam sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang penting juga yang harus kita perhatikan ketika puasa, hati-hati. Mandi itu bisa membatalkan puasa. Mandi bisa membatalkan puasa. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah lagi, dalam kitab Takriratus Sadidah, di sini terangkan di halaman 453. 453. Hukmu dukhulil ma'i athna al-ghusli ila jawfi biduni ta'amudihi lisawm. Hukum masuknya air ketika lagi mandi. Intinya lagi mandi, kemasukan air. Gimana hukumnya? Ada dua. Yang pertama, kalau dia mandi itu mandinya mandi janabah, dalam artian mandi junub. Atau yang kedua, ketika dia mandinya itu mandi niat sunnah Jumat, ketika mandi dengan cara diguyur, maka ketika masuk air secara tidak sengaja nggak batal puasanya. Kan kita kalau mandi air pada masuk Pak Guping. Nggak sengaja sih masuknya. Kan guyurnya sengaja tapi guyurnya sengaja. Kalau dia niat mandinya mandi junub dan niat mandinya mandi sunnah Jumat, maka nggak batal. Tapi kalau dia mandinya niat junub, fardu junub dan juga niat sunnah Jumat, tapi mandinya dengan cara berendam, batal. Kalau mandinya berendam. Hukum yang kedua, kalau dia mandi, niat mandinya bukan karena niat dua tadi, karena niat mau berangkat kerja, mau ngademin badan, emang mau bebersih aja begitu. Ketika mandi air masuk ke kuping maka batal puasanya. Batal puasanya. Ada yang nanya, ada yang ngomong, Ustaz kan nggak sengaja katanya. Air masuk ke kuping, iya, cuman kan guyurnya sengaja. Bisa batal. Kalau mandinya itu dia setelah subuh mau berangkat kerja atau sebelum maghrib setelah dia beraktivitas supaya seger mau buka puasa begitu, masuk air ke kuping batal puasanya. Batal puasanya. Kalau niat mandinya itu hanya sekedar seger-segeran doang, kemudian niat mandinya itu bersih doang, mau berangkat kerja segala macam, maka puasanya batal. Makanya disunahkan itu sebenarnya mandi kalau bulan puasa sebelum subuh sama habis maghrib. Sebelum subuh sama habis maghrib. Jadi habis sahur begitu mandi dulu tuh supaya apa? Supaya semangat ibadah sholat subuhnya. Kemudian habis buka puasa mandi supaya apa? Supaya semangat tuh ibadahnya. Nah, itu dua hal tuh yang penting tuh yang harus kita perhatikan. Dan juga sebenarnya ada lagi yang terakhir, buka puasa. Kalau kita orang buka puasa kan nyari yang mana yang paling cepat nih. Adzan mana nih? Masjid Al-Ilham, masjid mana? Pokoknya masjid yang paling cepat adzannya saya buka puasa di situ. Kenapa? Karena kan disunahkan untuk menyegerakan berbuka katanya. Ya betul, dalilnya betul. Tapi menyegerakan berbuka itu kalau udah yakin benar, udah waktunya berbuka. Nah, kalau ternyata pas udah adzan itu dia salah, yang adzan bagaimana? Kan manusia bisa aja luput khilaf. Pas misal Masjid Al-Ilham nih, ternyata adzan duluan. Wah, di rumah ada yang buka puasa udah minum duluan. Ternyata masih 5 menit lagi waktu maghrib. Ini yang adzan salah ngelihat jam. Bisa terjadi nggak? Bisa terjadi. Makanya kita jangan paling cepat. Patokan kita jangan paling cepat. Lihat lagi. Oh, no adzan. Ini udah adzan belum? Oh, belum. Tunggu dulu. Ngeri-ngerinya ini orang lagi ngawur ini, main azan-azan aja. Soalnya pernah juga kejadian di kampung saya begitu lah. Dia udah azan aja ini, masih lama juga. Ternyata di rumah udah ada juga yang minum. Wah, batal berarti dong. Sayang begitu. Nah, atau kalau patokan kita TV, itu cari TV yang udah beberapa channel azan. Kalau kita kan enggak, nyari yang paling cepat. SCTV belum, wah ganti TVRI. Ganti lagi, belum lagi RCTI. Oh, yang ini udah azan, udah kita minum. Jangan gitu. Lihat beberapa channel, kalau itu udah azan, baru kita buka puasa. Ya 3 channel lah udah azan gitu. Kemudian juga masjid musola udah azan, baru udah yakin baru namanya. Bukan berarti yang paling cepat azan kita minum, kita batalin dengan dalil mempercepat
berbuka. Mempercepat berbuka disertai dengan keyakinan itu waktu sudah berbuka. Kenapa? Karena khawatir ada kesalahan seseorang di situ, kekhilafan gitu. Bukannya nggak boleh kita amalin sunnah mempercepat buka, boleh. Nah, ini masyaallah hadirin rahimakumullah. Waktu masih ada apa enggak ini? Sampai jam berapa nih? Jangan sampai jam 8 nih. Oke. Sebentar lagi, 5 menit lagi, sedikit lagi. Nah, pembahasan fikih puasa sudah selesai. Sekarang saya sedikit membahas tentang etika. Kan banyak tuh disunahkan, dianjurkan untuk etika. Etikaf itu pengertian sederhananya adalah berdiam diri di masjid, itu etikaf. Mau dalam rangka apa kek, yang penting di masjid diam diri dengan niat, itu etikaf. Mau dia tidur kek, mau dia baca Quran kek, gitu, terlepas dengan ibadah yang lain, etikaf dia sudah ibadah sendiri. Nah, tapi etikaf itu harus ada niatnya, Pak. Jadi ketika kita masuk ke masjid, melangkah pakai kaki kanan, kita niat dalam hati, saya niat etikaf selama saya berada dalam masjid ini, bagi bahasa Indonesia. Jadi selama kita duduk di masjid ini dapat pahala. Nggak harus nunggu Ramadan sesungguhnya etikaf itu. Setiap Jumat bisa etikaf. Setiap ada kajian seperti ini bisa etikaf. Intinya masuk masjid, kemudian kita niat etikaf, diamnya aja dapat pahala. Ditambah lagi kalau kita baca Quran, pahala sendiri. Belum lagi ditambah baca sholawat, pahala sendiri. Diamnya aja dapat pahala. Tapi di bulan Ramadan anjurannya lebih untuk i'tikaf. Nah, ada bocoran tentang i'tikaf. Jadi ulama ngajarin kalau i'tikaf itu kalau bisa dianjurkan kita naikkan derajat pahalanya yang tadi i'tikaf itu sunnah menjadi wajib. Dengan cara diapain tuh i'tikaf? Kita nadarin i'tikafnya. Kan hukum nadar kalau dikerjakan wajib dikerjakan ya. Dasarnya hukum i'tikaf sunnah, tapi kita naikin derajat hukumnya menjadi pahala wajib. Bagaimana prakteknya? Prakteknya ketika kita masuk ke dalam masjid, kita double niat, 2 niat. Yang pertama niat nadar i'tikaf. Bagaimana? Saya nadar i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalam masjid ini, gitu. Kemudian kita niat yang kedua, niat i'tikaf yang tadi kita nadarkan. Saya niat i'tikaf yang telah dinadarkan fardu karena Allah Ta'ala. Itu kita duduk di masjid ini dapat pahalanya pahala wajib, Pak. Yang harusnya cuma pahala sunnah dapat pahala wajib. Kalau kita kerjakan di bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat. Subhanallah. Apalagi kalau kita bisa sampai i'tikaf semalaman tuh di bulan Ramadan tuh. Lah kan ahsan. Tambah banyak lagi tuh. Tapi kalau nginepnya di masjid, baik-baik ngiler tuh, hati-hati ngiler, motorin masjid. Jangan sampai ngiler juga, bagus i'tikaf. Tapi kalau ngiler bisa motorin masjid. Nah, itu i'tikaf. Kemudian yang berikutnya tinggal 2 pembahasan singkat lagi, ada Lailatul Qadar. Nah, ini ada sedikit pembahasan tentang kenapa sih ada Lailatul Qadar? Kenapa disyariatkan Lailatul Qadar? Nah, sesungguhnya Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi penyebabnya ketika satu saat Nabi mikirin umur umat Nabi pendek-pendek nih. Kan umur umat Nabi 60-70 tahun. Tapi umur umat-umat sebelumnya 900 tahun, 1000 tahun. Nabi mikirin umur umatku pendek-pendek dibanding umur umat-umat yang lain. Wa tadarra ilaihi min haitsu innahu idza qassurat a'maruhum lam tatul ayyamum fi ta'atillah. Kalau umatku pendek umurnya berarti waktu-waktu untuk ibadahnya juga sedikit. Waktu-waktunya juga sedikit. Oleh karenanya maka umatku mendapat bagian pahala dan derajat di sisi Allah itu juga enggak tinggi-tinggi amat, enggak banyak-banyak amat, kata Nabi begitu. Makanya Nabi doa minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya ada solusi tentang ini. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Fa'atahu Allahu Lailatul Qadar. Maka Allah berikan malam Lailatul Qadar. Ini sesungguhnya Lailatul Qadar ini karena Nabi mikirin umatnya, lagi-lagi Nabi mikirin umatnya supaya umatnya itu pahalanya banyak walaupun kerjaannya sedikit. Tuh, dijawab sama Allah, Allah berikan Lailatul Qadar. Allati hiya khairun min alfi syahr, yaitu Lailatul Qadar satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
tatwilan li'amarihim, untuk memanjangkan umur umat Nabi, wa tad'ifan li thawabihim wa hasanatihim, dan melipat gandakan pahala umat Nabi dan kebaikan umat Nabi. Hatta yasiral wahidu minhum idza qamahu fiha bi taatillah yasiru ka'annahu qama alfa syahr. Sampai seseorang di antara umat Nabi itu kalau menghidupkan malam tersebut, maka pahalanya seakan-akan mendirikan atau beribadah 1000 bulan. Wa dzalika aktsar min 80 sanah. Malam Lailatul Qadar itu lebih daripada 80 tahun. Kalau dihitung 83 tahun itu. Nah, itu kalau setahun kita semalam tuh kita dapat Lailatul Qadar, kita dipanjangin umurnya jadi 83 atau 80 dah. 2 tahun dipanjangin umurnya jadi 160. 3 tahun jadi berapa tuh? 240. Kalau 10 kali kita dapat tuh malam Lailatul Qadar, jadi 800 tahun umur kita dipanjangin sama Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar tapi nggak tahu. Ada yang bilang 10 malam terakhir, ada yang bilang yang ganjil-ganjil, ada yang bilang juga di tengah, ada yang bilang juga di awal. Ulama ngomong gitu. Tapi supaya yakin kita mau dapat malam Lailatul Qadar, Nabi Abdullah bin Alwi Haddad beliau ngajarin, ibadah aja udah setiap malam. Setiap malam bulan Ramadan jangan lepas ibadah. Dari malam pertama Ramadan sampai malam 30 ibadah. Minimal-minimal apa? Sholat maghrib jamaah, isya jamaah, tarawih, witir, kemudian subuh jamaah. Nah di tengah-tengah malamnya ditambahin itu baca-baca Quran, atau bisa bangun ibadah lagi. Pasti dapat malam Lailatul Qadar. Tuh. Lah kalau kita sengaja aja 10 malam terakhir aja dah kita ibadahnya dah, begitu sisanya nggak bisa dah gitu. Ya, Allah Subhanahu wa taala ngasihnya ternyata 10 malam kedua. Yang ganjil-ganjil aja dah kita ibadahnya dah. Allah nurunnya di yang genep dah. Keluputan kita, alpa kita di situ. Makanya kita kerjakan semua. Yang terakhir pembahasan sedikit tentang Idul Fitri. Orang Idul Fitri itu di sini inti daripada Idul Fitri, ulama-ulama itu ada hal-hal yang harus kita cermati. Saya ambil satu aja di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar. Silakan kalau para hadirin punya rezeki, sedekah ilmu itu derajatnya atau pahalanya besar. Kan sedekah banyak tuh, ada anak yatim, sedekah fakir miskin, dan sedekah sedekah ke ilmu kayak beli kitab begitu dan lain-lain. Nah, itu pahalanya besar juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang Idul Fitri satu. Dakhala rajulun ala amiril mu'minin al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ada seseorang masuk ke rumah Amirul Mukminin atau silaturahim ke rumah Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah fi yaumil Id, di hari raya Idul Fitri. Kan biasa tuh di hari raya ya apa namanya silaturahim ke guru-guru gitu. Wa huwa ya'kulul khubzal khushkar ay bila idam. Ternyata Amirul Mukminin Sayyidina Ali ini lagi makan roti kering tanpa lauk. Lauk. Orang sono kan emang apa namanya makanan pokoknya kan roti. Kalau kita bahasa kita ini presiden makan nasi tanpa lauk gitu. Makan nasi pakai garam doang, presiden. Dulu khalifah lebih tinggi lagi derajatnya dari presiden. Karena khalifah membawahi beberapa negara. Kalau presiden cuma satu negara. Ini presiden makan nasi doang kagak pakai lauk, nasi doang pakai garam. Faqala ya Amiral Mu'minin, hadzal yaum yaum Id wa anta taqul hadzal khubz gitu. Wahai pimpinan negara, pimpinan orang-orang mukmin, ini kan hari raya Id. Kok kamu cuma makan roti doang kagak pakai lauk gitu. Faqala radhiyallahu anhu, nah ini yang harus kita perhatikan. Beliau berkata, hadzal yaum lana Id. Wa gadan lana Id. Wa kullu yaumin la na'sillah ta'ala fihi fa huwa lana Id. Hari ini hari raya, besok hari raya, dan setiap hari yang di situ tidak ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hari raya bagi kami. Allah. Jadi definisi hari raya buat beliau itu bukan baju baru, makanan enak dan lain-lain, enggak. Satu hari yang di situ enggak maksiat kepada Allah, disitulah hari raya untuk dia untuk beliau. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin ada pertanyaan. Fadhol. Ya, bagi para jemaah yang ada pertanyaan mengenai yang kita bahas, silakan untuk ditanyakan bapak-bapak sekalian.
Sudah cukup Pak Cukup ini. untuk kajian Ramadan. Ya, Alhamdulillah. Pokoknya ini mau ada pertanyaan mengenai mandi tadi yang masuk kuping gimana? Jelas ya. Jadi anjurkan tadi mandi sebelum subuh. Agrib. Ya, sebelum subuh sama sesudah. Ya, jelas. Jadi itu saja. Ya, betul. Untuk kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan yang disampaikan oleh seluruh kawan bisa menjadi amalan terhadap bulan Ramadan dan insyaallah kita semua disayang oleh Allah Subhanahu wa taala agar sampai pada bulan tersebut untuk kita meningkatkan ibadah kita dalam tujuan agar mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada dulu kita pada hari ini dengan baca al-Majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.